ألا يلا بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة. ألا يلا بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة. Fasal syurutul khutbah. Kita selesaikan bab khutbah pada malam ini ya, biar minggu depan bisa masuk bab salat jenazah. Syurutul khutbatain 10. Syarat dua khutbah itu biar sah khutbahnya ada 10 syarat. Yang pertama at-taharatu anil hadatsainil al-asghar wal akbar. Suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Harus tidak mempunyai hadas kecil dan hadas besar. Harus punya wudu karena khutbah ini seperti sholat. Tidak boleh kita tidak ada wudu. Maka timbul pertanyaan bagaimana kalau orang khutbah sambil minum. Sholat sambil minum batal sholat ya. Tapi khutbah sambil minum kata ulama makruh kalau tidak ada hajat. Tapi sah khutbahnya. Kalau dia sakit suaranya sudah hilang suaranya, boleh dia minum. Untuk apa? Karena itu butuh hajat ya. Maka tidak jadi makruh. Boleh. Selama ada hajat tidak menjadi makruh. Kalau makan kata ulama haram, tapi sah juga khutbahnya. Dan juga tidak layak. Masa orang soal lagi khutbah, masyurul muslimin makan. Tidak layak ya. Tapi kalau minum masih bisa, karena kalau seandainya dia itu butuh hajat ya, kata ulama boleh, tidak jadi makruh. Wa taharatu 'anil najasati fi thawbi wal badani wal makan. Dan suci daripada najis di bajunya, di badannya, dan juga tempat yang dia duduki itu tidak boleh ada najis. Sebagaimana kita sholat tidak boleh bawa najis, begitu pula kita khutbah tidak boleh ada najis. Nah, satrul aurah, menutup aurat pula. Sebagaimana dalam sholat kita menutup aurat, begitu pula di dalam khutbah kita harus menutup aurat. Wal qiyamu 'alal qadir, berdiri bagi yang mampu. Kalau tidak mampu boleh duduk. Sebagaimana dalam sholat juga begitu ya. Detailnya seperti mana yang kita jelaskan dalam bab sholat. Bab sholat kemarin, kalau orang tidak mampu berdiri boleh dia duduk, tidak mampu duduk boleh dia berbaring, tidak mampu dia berbaring boleh dia terlentang ya. Boleh. Sebagaimana sebatas mana yang dia mampu. Terus kalau seandainya tadi kita belum selesai ya, suci daripada hadas. Kalau orang batal wudunya ketika dia khutbah. Ketika khutbah batal wudu. Nah, ketika dia khutbah batal wudu, dia boleh berwudu kembali. Ya, dia berwudu kembali, pergi untuk berwudu. Kalau ada yang menggantikan dia, silahkan dia boleh digantikan dengan syarat. Orang yang menggantikan itu dia sudah mendengarkan rukun khutbah dari awal. Artinya alhamdulillah, sholawat didengar dari awal ya, wasiat bertakwa didengar dari khutbah pertama, khutbah kedua. Batalnya di akhir khutbah. Tanggung sekali. Boleh digantikan. Kalau tidak mau digantikan karena tidak semua orang bisa khutbah, boleh dia langsung berwudu. Selama wudunya itu tidak lama, tidak punya jedah yang panjang. Jedah yang panjang itu sekiranya orang sholat 2 rakaat ringan, itu dikatakan jedah yang panjang. Kalau sudah sampai pada batas itu, kadar itu, maka dia ulang dari awal khutbahnya. Diulang dari awal. Dari awal ya tidak perlu baca teks topik khutbahnya dari awal, cukup rukunnya saja. Orang bubar nanti. Cukup topiknya saja, artinya cukup rukunnya saja. Hamdalah, salawat, wasiyah, sama baca
ayat, selesai. Baru duduk sebentar, berdiri lagi khutbah kedua. Hamdalah, salawat, wasiat sama doa. Selesai, gampang. Gampang tidak? Gampang. Nah, cuma banyak yang tidak paham. Banyak orang awam tidak paham masalah ini. Pikir kalau sudah batal, sudah. Jangan lagi panggil lagi dia ini. Padahal orang subhanallah mungkin saja ada uzurnya ya. Sewaktu-waktu ketika dia lagi khutbah, datang apa penyakit atau apa, jadi batal, udah keluar angin. Dia tidak mau, namanya keluar angin ini tidak ada yang mau, tiba-tiba keluar saja. Ya, maka ya dimaklumi, dan orang kalau sudah paham dia biasa saja. Dia biasa. Terus kalau seandainya batalnya setelah khutbah, kalau seandainya batalnya juga setelah khutbah, sama seperti tadi. Selama dia itu tidak panjang, tidak ada jeda antara khutbah sama sholat itu, kan menunggu sunnahnya itu khatibnya itu yang jadi imam. Kalau tidak ya tidak apa-apa orang lain jadi imam. Khutbah dalam mazhab Syafi'i, sunnahnya yang menjadi imam salat Jumat ialah khatibnya itu sendiri. Sunnahnya seperti itu. Kalau tidak ya tidak masalah. Artinya kalau tidak di masjid kita tidak ada yang praktekkan begitu, jangan kita marah. Taib. Maka kalau seandainya batal di antara dua khutbah, begitu pula syarat yang tadi, dia harus apa? Segera berwudu kembali. Taib. Kemudian yang berikutnya wal julus bainahuma fawqa tuma'ninati shalah, dan duduk di antara dua khutbah. Di khutbah pertama mau pindah kepada khutbah kedua, duduk kita. Duduk ini harus, karena itu syaratnya khutbah. Duduk. Kadarnya bagaimana? Di atas kadar tuma'ninah. Kadar tuma'ninah itu berapa sih? Subhanallah. Di atasnya. Lebih daripada subhanallah. Makanya kalau saya khatib itu disunahkan baca surat Qul Huwallahu Ahad, Al-Ikhlas. Kita makmum baca apa? Baca Sayyidul Istighfar. Baca Sayyidul Istighfar di antara dua khutbah. Karena di dalam khutbah Jumat itu ada satu saat yang mana Allah Subhanahu wa taala pasti ijabahkan doa seseorang. Pasti. Nah, kita tidak tahu di mana saat itu. Ulama bilang di antara dua khutbah, di antara duduknya khatib di antara dua khutbah. Di situ doa istijabah. Sebagian ulama bilang begitu. Maka doa yang paling bagus diajarkan Nabi namanya Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa 'adika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu baca istighfar, Sayyidul Istighfar. Kita disunahkan bulan Rajab ini 3 pada pagi hari, 3 sore hari. Iya betul ya, 3 pada istighfar, 3 pada pagi hari, 3 pada sore hari. Baca Sayyidul Istighfar di bulan Rajab. Wal mu'alatu bainahuma, dan tidak boleh ada jeda di antara dua khutbah. Jeda artinya harus kesinambungan. Tidak boleh jeda yang panjang ya. Harus ada tempo, kadar duduknya itu dengan kadar tempo subhanallah, dan tidak boleh diam yang lama. Artinya antara khutbah pertama dan khutbah kedua lama, 1 jam boleh duduk. Lama, setengah jam, 15 itu sudah lama. Tidak boleh. Harus kesinambungan. Wal mu'alatu bainahuma wa bainas shalah. Habis khutbah langsung salat. Tidak boleh ada tempo yang sudah saya bilang tadi. Tidak boleh sholatnya lama. Tidak mungkin, tidak semua orang bisa jadi imam ya. Mungkin cuma yang imam ini yang bisa jadi imam, cuma khatibnya ini. Wah, khatibnya juga batal wudunya. Batal, ya sudah, berarti tidak boleh lama wudunya. Pergi wudu kembali, langsung sholat. Kemudian wantakuna bil arabiyah. Harus rukun-rukunnya itu dengan bahasa Arab. Walaupun yang hadir bukan orang Arab dan tidak paham bahasa Arab.
Karena faedahnya apa? Faedahnya apa? Karena mereka sudah paham ini maksudnya adalah nasihat daripada rukun-rukun khutbah tersebut. Kemudian wan yusmi'aha arba'in, harus didengarkan khutbah tersebut daripada 40 orang. Apa yang mereka dengar dari semua rukun yang kita bahas tadi ini, suci daripada hadas, menutup aurat, itu yang harus dilakukan di dalam rukun-rukun tadi saja. Alhamdulillah, salawat, wasiat, sama baca ayat. Baca ayat tadi juga saya belum bilang, walaupun satu ayat ya, sekiranya ayat tersebut jelas dipahami. Qul jelas. Yasin orang tidak paham apa. Harus ayat yang jelas yang bisa dipahami. Kemudian yang bahasa Arab tadi ya, saya ulang lagi, yang harus didengarkan sama makmum atau orang yang hadir Jumat itu rukun-rukunnya saja. Ya, rukun-rukunnya. Sekiranya kalau mereka ingin mendengarkan, mereka pasti dengar. Maksudnya tidak harus semuanya itu dengar secara langsung. Ada orang yang kadang menghayal, main HP, lagi khatib khutbah ya. Itu bagaimana? Sekiranya kalau dia dengar suaranya. Maksudnya para ulama itu hendaknya didengar, tidak boleh khatibnya itu berbisik. Alhamdulillah. Tidak boleh, harus dilantangkan suaranya. Sekiranya yang hadir kalau mau dengar pasti dengar. Paham ya? Ulama bilang walaupun bil quwwah, istilahnya walaupun bil quwwah. Sekiranya mereka kalau mau dengar pasti dengar. Wa takuna kulluha fi waqti dhuhur. Hendaklah khutbah tersebut, dua khutbah tersebut ya, pada waktu zuhur. Alhamdulillah belum masuk waktu zuhur. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah baru masuk waktu zuhur. Tidak sah. Dari kata alhamdulillah sampai salamnya imam semuanya itu pada waktu zuhur. Dari awal alhamdulillah itu sudah masuk waktu zuhur. Tidak boleh sebagiannya di luar waktu zuhur. Artinya belum masuk waktu zuhur sudah dia khutbah, tidak sah. Harus semuanya di waktu zuhur. Wallahu a'lam bishawab.